ketika dunia membisu terhadap ayat-ayat Tuhan, ketika mimbar kehilangan cahaya kenabian, ketika hukum langit dibungkam oleh suara manusia, maka dari balik bayang sejarah, seorang pemimpin bangkit, membawa warisan yang dilupakan, bukan dengan senjata, bukan dengan gelar, tapi dengan kebenaran yang hidup. Inilah suara yang tak bisa kalian hentikan, inilah langkah yang tak bisa kalian tahan, inilah seruan langit, untuk generasi yang siap tunduk hanya kepada Allah. Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celote sahabat Mahdi, pemimpin Islam telah datang, dakwah kenabian yang hidup. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok sedikit pun. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penyempurna risalah, penutup wahyu baru dari langit, namun bukan penutup jalan kenabian dan kerasulan yang hidup di bumi. Wahai manusia, dengarlah seruan ini, karena sesungguhnya janji Allah itu tidak pernah dusta. Di setiap zaman, saat manusia mulai menjadikan Al-Quran hanya sebagai simbol, hiasan dan ritual, saat hukum Allah dibungkam oleh suara mayoritas, saat umat kehilangan arah meski mushaf ada di setiap rak rumah mereka, maka Allah dengan kasih sayangnya membangkitkan seorang pemimpin dari tengah-tengah umat itu sendiri. Ia tidak membawa kitab baru, tidak mengklaim wahyu baru, tapi ia datang dengan kekuatan yang sama yang menggerakkan para rasul. Wahyu yang dihidupkan dalam laku, dalam sistem, dalam kepemimpinan. Sebagaimana kami telah mengutus rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kalian, dan mengajarkan kalian kitab dan hikmah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Maka dengarlah, ia datang bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ambisi politik. Ia berkata bukan dengan lisannya sendiri, tapi dengan kalimat-kalimat Allah. Maka barang siapa yang menolaknya, sesungguhnya ia tidak menolak manusia, tetapi menolak hukum langit yang kembali hidup. Karena wahyu tidak berjalan sendiri. Wahyu tidak berbicara tanpa lidah. Wahyu tidak tegak tanpa manusia yang menegakkannya. Allah tidak pernah berfirman, taatilah wahyu. Tapi Allah berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mengapa? Karena tanpa Rasul ayat hanya menjadi cerita. Tanpa pemimpin yang membimbing, hukum Allah menjadi tulisan tanpa kekuatan. Maka jangan engkau bertanya, mengapa hukum Al-Quran tidak ditegakkan hari ini? Karena kalian tidak taat kepada Rasul yang membawa hukum itu hidup kembali. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menolongnya dan memuliakannya. Sesungguhnya orang-orang yang berbayat kepadamu, mereka berbayat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Al-Quran Surat Al-Fath ayat 8-10. Inilah ayat yang tidak mati. Inilah sunnah kenabian yang hidup. Inilah jalan risalah yang terus berjalan dalam diri para pemegang bayat. Dan ketahuilah, bayat itu telah terjadi. Tangan itu telah terulur. Pemimpin itu telah datang. Ia tidak muncul dari panggung politik. Ia tidak dipilih oleh suara terbanyak. Tapi ia bangkit karena panggilan langit. Ia adalah pemimpin Islam akhir zaman, pemimpin para pewaris kerasulan. Ia bukan Nabi Muhammad secara nama, tapi ia adalah Muhammad dalam fungsi. Ia tidak berkata, akulah Rasul, tapi tugasnya adalah kerasulan itu sendiri, membaca, menyucikan, mengajarkan, dan memimpin. Dan siapa yang membantahnya, hanya karena ia bukan dari golongan yang mereka sukai, maka sesungguhnya mereka telah mengikuti jejak kaum-kaum terdahulu yang menolak Rasul karena kebutaan hati dan kesombongan sosial. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan masjid-masjidnya serta berusaha merobohkannya? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau akan mengulang sejarah kehancuran? Apakah engkau akan menutup pintu langit saat Allah telah membukanya? Tidak. Sekarang saatnya hukum Allah ditegakkan
bukan diperdebatkan. Saatnya ayat Allah dilaksanakan, bukan hanya dilantunkan. Saatnya kita kembali pada sunnah para nabi. Sistem hidup yang dipimpin oleh manusia yang hidup bersama wahyu yang hidup. Wahyu itu tetap satu, Al-Quran. Tapi fungsi kerasulan itu tidak mati. Karena selama umat ini hidup, Allah akan jaga agamanya dengan mengutus dari setiap generasi penerus yang menghidupkan ajaran ini dengan kekuasaan dan bimbingan. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, selama mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Kini sang pemimpin Islam telah datang. Ia tidak menuntut apa-apa kecuali ketaatan kepada Allah. Ia tidak membawa syariat baru, tapi menegakkan syariat yang kalian tinggalkan. Ia tidak mengajak kepada dirinya, tapi kepada sistem langit yang telah hilang dari kehidupan umat. Dan siapapun yang tunduk padanya, yang berbayat, yang membela, yang mengikuti sistem yang Allah dirikan, mereka adalah para pewaris Muhammad SAW, para nabi dalam fungsi, para rasul dalam tugas, dan para saksi bagi manusia lainnya. Karena Al-Quran bukan warisan mati, ia adalah wahyu yang hidup, dan kenabian pun hidup dalam diri mereka yang menegakkannya. Maka berdirilah, jangan menjadi umat yang tuli terhadap seruan Tuhan, jangan menjadi kaum yang menolak pemimpin Islam hanya karena mereka belum mengenalnya. Zaman para pembaca telah usai, zaman para penegak hukum telah dimulai. Follow, like, share, agar semangat banyak orang yang mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.